3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang manajemen kas dan anggaran kas yang beranggotakan 2 orang, yaitu ada Isabella Inggata dan saya sendiri Ratul Hasanah. Oke, yang slide pertama akan dijelaskan oleh Isabella Inggata. Yang slide pertama ada tujuan manajemen kas. Yang pertama ada keamanan kas. Manajemen kas bertujuan untuk menjaga keamanan kas dalam arti melindungi kas dari kehilangan yang diakibatkan oleh keputusan manajemen yang buruk atau karena tindak korupsi dalam praktek pengumpulan, pengeluaran, dan pemanfaatan kas. Yang kedua ada menjaga likuiditas keuangan. Tujuan kedua adalah menjaga likuiditas keuangan, yaitu menjaga jumlah kas yang memadai dan mencukupi untuk memenuhi kewajiban finansial, seperti membayarkan kembali hutang jangka pendek yang jatuh tempo, membayar kewajiban kepada pihak ketiga, membiayai kegiatan yang sudah dianggarkan, dan membayar belanja rutin. Manajemen kas juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pemanfaatan kas dalam investasi jangka pendek. Yang ketiga, memperoleh keuntungan investasi. Manajemen kas bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pemanfaatan kas dalam investasi jangka pendek. Lalu ada siklus manajemen kas daerah. Siklus manajemen kas daerah merupakan tahap-tahap proses atau kegiatan yang terkait dengan perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan kas daerah. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan. Meliputi penggunaan silpa tahun lalu, penggunaan dana cadangan, pengadaan pinjaman, dan penjualan aset. Lalu ada pengeluaran pembiayaan. Yang pertama ada pembentukan dana cadangan, investasi Pemda, memberi pinjaman, dan pelunasan hutang. Lalu ada pendapatan daerah. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya ada pengeluaran belanja. Yang pertama ada belanja operasi, belanja modal dan transfer ke KB atau kota atau desa. Lalu ada pengumpulan pendapatan. Tugas pemerintah daerah adalah mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan dana lain-lain pendapatan yang sah. Dalam hal perolehan pemerintah harus berprinsip lebih baik diterima sekarang daripada diterima kemudian hari sesuai dengan konsep nilai waktu atau time value of money, yang berarti nilai uang akan menurun karena faktor waktu atau inflasi. Selanjutnya ada pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Pengeluaran belanja adalah untuk menjamin bahwa kewajiban pemerintah untuk membayar pengeluaran belanja dapat dipenuhi secara tepat waktu, efisien, dan efektif. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun schedule pengeluaran belanja. Yang pertama, ada kapan belanja dilakukan, kedua, belanja jumlah yang harus dikeluarkan, dan ketiga, lama proses pencairan anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Silakan Laila. Oke, anggaran kas. Anggaran kas penting untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan anggaran belanja dan pengeluaran biaya daerah, serta anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah. Anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan memuat perkiraan realisasi pendapatan yang diharapkan diterima untuk setiap bulan dari triwulan selama 1 tahun anggaran. Sedangkan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan memuat perkiraan kebutuhan dana untuk belanja dan pengeluaran biayaan untuk setiap bulan dan triwulan selama 1 tahun anggaran. Next. Ruang lingkup anggaran kas. Penyusunan anggaran kas di pemerintah daerah pada dasarnya meliputi 2 tingkatan, yaitu yang pertama ada anggaran kas SKPD. Penyusunan anggaran kas SKPD dimulai dari penyusunan skedul
belanja untuk setiap pelaksanaan setiap kegiatan. Selanjutnya, unit kerja menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dananya. Yang kedua, ada anggaran kas Pemda. Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah oleh Bendahara Umum Daerah merupakan suatu keharusan karena anggaran kas penting untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk menandai pengeluaran suatu dengan rencana penarikan arus kas masuk yang akan digunakan dalam mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periodenya. Pentingnya anggaran kas. Penyusunan anggaran kas sangat penting bagi pemerintah daerah karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, mengharmonisasikan keadaan kas daerah dengan DPA SKPD, SPD, SPP, dan SPM yang akan diajukan. Yang kedua, mengatur likuiditas keuangan Pemda untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD. Yang ketiga, membantu perencanaan dan pengendalian kas daerah. Yang keempat, menjamin adanya kelancaran pelaksanaan anggaran khususnya dalam pelaksanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah. Next. Oke, selanjutnya ada elemen anggaran kas. Terdapat 4 elemen utama anggaran kas yang perlu diinformasikan, yaitu yang pertama ada saldo awal kas. Informasi saldo awal kas tahun anggaran bersangkutan berasal dari saldo kas tahun anggaran sebelumnya yang dipegang oleh Bendahara Umum Daerah. Untuk penyusunan anggaran kas SKPD, saldo awal kas merupakan saldo kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran. Yang kedua, anggaran kas penerimaan. Anggaran kas penerimaan memuat perkiraan arus kas masuk dari realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang diharapkan diperoleh untuk setiap bulan dan triwulan setiap 1 tahun anggaran. Yang ketiga ada anggaran kas pengeluaran. Anggaran kas pengeluaran memuat perkiraan kebutuhan dana untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulan dan triwulan setiap 1 tahun anggarannya. Yang keempat, saldo akhir kas. Saldo akhir kas dihitung dengan cara menambahkan saldo awal kas dengan jumlah penerimaan kemudian dikurangi dengan perkiraan pengeluaran yang akan dilakukan. Saldo akhir kas akan menjadi saldo awal kas bulan berikutnya. Next. Langkah-langkah teknis itu ada 3, yaitu penyusunan rancangan anggaran kas oleh SKPD, yang kedua verifikasi RAK SKPD, kemudian yang 3 pengesahan RAK SKPD. Next. Oke, baik, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.